Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita para wali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari ini kita semua dilimpahkan keberkahan rezeki berupa nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kali ini cerita para wali akan mengisahkan tentang Syekh Muhammad Bahauddin anak Sapandi. Sebelum melanjutkan kisah ini, like, komen, subscribe, terutama bagi sahabat cerita para wali yang baru gabung. Semoga sahabat cerita para wali bisa mengambil manfaat dari kisah-kisah yang kami bagikan. Syekh Muhammad Bahauddin anak Sapandi adalah seorang wali kutub yang masyhur hidup pada tahun 717 sampai 791 Hijriah di desa Khosrul Arifan Bukhara, Rusia. Beliau adalah pendiri Thariqah Naqsabandiyah, sebuah thariqah yang sangat terkenal dengan pengikut sampai jutaan jamaah dan tersebar sampai ke Indonesia hingga saat ini. Syekh Muhammad Baba alaihi salam Samashdi adalah guru pertama kali dari Syekh Muhammad Bahauddin radhiyallahu anhu, yang telah mengetahui sebelumnya tentang akan lahirnya seseorang yang akan menjadi orang besar, yang mulia dan agung baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan sesama manusia di desa Khosrul Arifan, yang tidak lain adalah Syekh Bahauddin. Di dalam asuhan, dididikan dan gemblengan dari Syekh Muhammad Baba, Syekh Muhammad Bahauddin mencapai keberhasilan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Syekh Muhammad Baba menganugerahinya sebuah kopiah wasiat Al-Azizah yang membuat cita-citanya untuk lebih dekat dan usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat dan bertambah kuat, hingga pada suatu saat Syekh Muhammad Bahauddin radhiyallahu anhu melaksanakan sholat lail di masjid. Dalam salah satu sujudnya, hati beliau bergetar dengan getaran yang sangat menyejukkan sampai terasa hadir di hadapan Allah. Saat itu beliau berdoa, "Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menerima bala dan cobaannya, mahabbah atau cinta kepada Allah." Setelah subuh, Syekh Muhammad Baba yang memang seorang waliullah yang kasah mengetahui yang gaib dan yang akan terjadi, berkata kepada Syekh Bahauddin, "Sebaiknya kamu dalam berdoa begini, Ya Allah, berilah aku apa saja yang Engkau ridhoi, karena Allah tidak ridho jika hambanya terkena bala, dan kalau memberi cobaan, maka juga memberi kekuatan yang memberikan pahaman terhadap hikmahnya." Sejak saat itu Syekh Bahauddin seringkali berdoa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Syekh Muhammad Baba. Untuk lebih berhasil dalam pendekatan diri kepada Sang Khalik, Syekh Bahauddin seringkali berkholwat menyepikan hatinya dari keramaian dan kesibukan dunia. Ketika beliau berkholwat dengan beberapa sahabatnya, waktu itu ada keinginan yang cukup kuat dalam diri Syekh Bahauddin untuk bercakap-cakap. Saat itulah secara tiba-tiba ada suara yang tertuju pada beliau. "Hei, sekarang kamu sudah waktunya untuk berpaling dari sesuatu selain aku." Setelah mendengar suara tersebut, hati Syekh Bahauddin langsung bergetar dengan kencangnya. Tubuhnya menggigil, perasaannya tidak menentu, hingga beliau berjalan ke sana kemari seperti orang bingung. Setelah merasa cukup tenang,
Syekh Bahauddin menyiram tubuhnya, lalu wudhu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Dalam sholat inilah beliau merasakan kekhusyuan yang luar biasa. Seolah-olah beliau berkomunikasi langsung dengan Allah SWT. Saat Syekh Bahauddin mengalami jadab yang pertama kali, beliau mendengar suara, "Mengapa kamu menjalankan fardhu yang seperti ini?" "Biar tercapai tujuanku," jawab Muhammad Bahauddin. Terdengar lagi suara, "Jika demikian, maka semua perintahku harus dijalankan." Syekh Muhammad Bahauddin berkata, "Ya Allah, aku akan melaksanakan semampuku." Dan ternyata sampai 15 hari lamanya beliau masih merasa keberatan. Terus terdengar lagi suara, "Ya sudah, sekarang apa yang ingin kamu tuju?" Syekh Bahauddin menjawab, "Aku ingin thariqah yang setiap orang bisa menjalankan dan bisa mudah usul ilallah." Hingga pada suatu malam, saat berziarah di makam Syekh Muhammad Wasi', beliau melihat lampunya kurang terang, padahal minyaknya masih banyak dan sumbunya juga masih panjang. Tak lama kemudian, ada isyarat untuk berpindah ziarah ke makam Syekh Ahmad Al-Ahsar Buli. Tetapi di sini lampunya juga seperti tadi. Terus Syekh Bahauddin diajak oleh 2 orang ke makam Syekh Multasim. Di sini lampunya juga sama seperti tadi. Sampai tak terasa hati Syekh Bahauddin berkata, "Isyarat apakah ini?" Kemudian Syekh Bahauddin duduk menghadap kiblat sambil bertawadhu, dan tanpa sadar beliau melihat pagar tembok terkuak secara perlahan-lahan. Mulailah terlihat sebuah kursi yang cukup tinggi sedang diduduki oleh seseorang yang sangat berwibawa, di mana wajahnya terpancar nur yang berkilau. Di samping kanan dan kirinya terdapat beberapa jemaah, termasuk guru beliau yang telah wafat, Syekh Muhammad Baba. Salah satu dari mereka berkata, "Orang mulia inilah adalah Syekh Muhammad Abdul Khalik Al-Khodawani, dan yang lain adalah khalifahnya." Lalu ada yang menunjuk, "Ini Syekh Ahmad Shodiq, Syekh Aulia Kabir. Ini Syekh Muhammad Al-Anjir, dan ini Syekh Muhammad Baba, yang ketika kamu hidup telah menjadi gurumu." Kemudian Syekh Muhammad Abdul Khalik Al-Khodawani memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dialami Syekh Muhammad Bahauddin. "Sesungguhnya lampu yang kamu lihat tadi merupakan perlambang bahwa keadaanmu itu sebetulnya terlihat kuat untuk menerima thariqah ini. Akan tetapi masih membutuhkan dan harus menambah kesungguhan hingga betul-betul siap. Untuk itu, kamu harus betul-betul menjalankan 3 perkara. Pertama, istiqomah mengukuhkan syariat. Kedua, beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, menetapi azimah atau kesungguhan, dengan arti menjalankan agama dengan mantap tanpa memilih yang ringan-ringan, apalagi yang bid'ah, dan berpedoman pada perilaku Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu." Kemudian, untuk membuktikan kebenaran pertemuan kasaf ini, besok pagi berangkatlah kamu untuk sowan ke Syekh Maulana Syamsuddin Al-An Yaquti. Di sana nanti haturkanlah kejadian pertemuan ini. Kemudian besoknya lagi berangkatlah lagi ke Syahid Amir Jilai di desa Nasab, dan bawalah kopiah wasiat Al-Azizan dan letakkanlah di hadapan beliau, dan kamu tidak perlu berkata apa-apa, nanti beliau sudah tahu sendiri.
Syekh Bahauddin setelah bertemu dengan Syahid Amir Kilal segera meletakkan kopiah wasiat Al-Azizan, pemberian dari gurunya. Saat melihat kopiah wasiat Al-Azizan, Syahid Amir Kilal mengetahui bahwa orang yang ada di depannya adalah Syekh Bahauddin yang telah diwasiatkan oleh Syekh Muhammad Baba sebelum wafat untuk meneruskan mendidiknya. Syekh Bahauddin dididik pertama kali oleh Syahid Amir Kilal dengan khawat selama 10 hari. Selanjutnya zikir nafi isbat dengan sirri. Setelah semua dijalankan dengan kesungguhan dan berhasil, kemudian beliau disuruh memantapkannya lagi dengan tambahan pelajaran beberapa ilmu seperti ilmu syariat, hadis-hadis, dan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Setelah semua perintah dari Syekh Abdul Khalid di dalam alam kasyaf itu benar-benar dijalankan dengan kesungguhan oleh Syekh Bahauddin, mulai jelas itu adalah hal yang nyata dan semua sukses, bahkan beliau mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jadi Thariqah An-Naqsabandi itu jalur ke atas dari Syekh Muhammad Abdul Khaliq Al-Khazawani, ke atasnya lagi dari Syekh Yusuf Al-Hamadani, seorang wali kutub masyhur sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Yusuf Al-Hamadani ini kalau berkata mati kepada seseorang maka akan mati seketika. Berkata hidup yang langsung hidup kembali. Lalu naiknya lagi melalui Syekh Abu Yazid Al-Bustami, naik sampai sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun zikir sirri itu asalnya dari Syekh Muhammad Abdul Khaliq Al-Khazawani yang mengaji tafsir di hadapan Syekh Sadruddin. Pada saat sampai ayat berdoalah kepada Tuhanmu dengan cara tadarru'u dan menyamarkan diri. Lalu beliau berkata bagaimana hakikatnya zikir khafi atau zikir sirri dan kaifiyahnya itu. Jawab sang guru, oh itu ilmu laduni, dan insya Allah kamu akan diajari zikir khafi. Akhirnya yang memberi pelajaran langsung adalah Nabi Khidir alaihi salam. Pada suatu hari, Syekh Muhammad Baharuddin radhiyallahu anhu bersama salah seorang sahabat karib yang bernama Muhammad Zahid pergi ke padang pasir dengan membawa cangkul. Kemudian ada hal yang mengharuskannya untuk membuang cangkul tersebut, lalu berbicara tentang makrifat sampai datang dalam perbincangan tentang ubudiyah. Nah, kalau sekarang pembicaraan kita sampai begini, kan berarti sudah sampai derajat yang kalau mengatakan kepada teman-teman, matilah maka akan mati seketika. Lalu tanpa sengaja, Syekh Muhammad Bahauddin berkata kepada Muhammad Zahid, matilah kamu. Seketika itu Muhammad Zahid mati dari pagi sampai waktu zuhur. Melihat hal tersebut, Syekh Muhammad Bahauddin radhiyallahu anhu menjadi kebingungan. Apalagi melihat mayat temannya yang telah berubah terkena panasnya matahari. Tiba-tiba ada ilham, hei Muhammad, berkatalah ahyi atau hiduplah kamu. Kemudian Syekh Muhammad Bahauddin radhiyallahu anhu berkata, ahyi, banyak 3 kali. Saat itulah terlihat mayat Muhammad Zahid mulai bergerak sedikit demi sedikit hingga kembali seperti semula. Ini adalah pengalaman pertama kali Syekh Muhammad Bahauddin radhiyallahu anhu dan yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang wali yang sangat mustajab doanya. Syekh Tajuddin, salah satu santri Syekh Muhammad Bahauddin radhiyallahu anhu berkata,
Ketika aku disuruh guruku dari Qasrul Arifat menuju Bukhara yang jaraknya hanya satu pos, aku jalankan dengan sangat cepat karena aku berjalan sambil terbang di udara. Suatu ketika saat aku terbang ke Bukhara, dalam perjalanan terbang tersebut aku bertemu dengan guruku. Semenjak itu, kekuatanku untuk terbang dicabut oleh Syekh Muhammad Bahauddin radhiyallahu anhu. Dan seketika itu, aku tidak bisa terbang sampai saat ini. Demikian kisah salah satu keramatnya Syekh Muhammad Bahauddin radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.